Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan proses perkuliahan hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti Sabrina, SEMSI, karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, yaitu tentang pasar modal dan pasar uang. Nah, tidak lupa, pertama sekali kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Glady Okundi Purba, dan teman-teman saya ada Catherine Marcella Sihite, ada Loviska Stefani Sembiring, Mitra Martalina Siregar, Risa Damayanti Simanjuntak, dan Indah Ramadhani. Baiklah, untuk mengetahui lebih dalam tentang pasar uang dan pasar modal, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pasar uang dan pengertian dari pasar modal, serta struktur apa saja, fungsi, manfaat, dan ciri-ciri apa saja dari pasar uang dan pasar modal, sehingga kita tahu perbedaan dari pasar uang dan pasar modal. Untuk pengertian dari pasar modal akan dijelaskan oleh teman kita, Mitra Martalina Siregar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan tentang materi definisi pasar modal dan fungsi pasar modal. Sebelum kita mengetahui apa itu arti pasar modal, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pasar dan apa itu modal. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sedangkan modal merupakan sumber daya yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, pasar modal itu apa? Pasar modal itu merupakan tempat jual beli saham ataupun tempat sarana maupun kegiatan yang berhubungan yang dilakukan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal itu dibuat oleh pemerintah. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi. Contohnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah maupun bangunan. Baik, kita akan masuk dalam fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada 6. Yang pertama itu sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham-sahamnya itu ke dalam pasar modal ataupun kepada pasar modal, sehingga perusahaan dapat membeli saham-saham tersebut untuk menambah dana ataupun untuk memperoleh dana. Yang kedua itu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu dilakukan, saham yang telah dibeli akan memberikan dividen ataupun keuntungan kepada para pembelinya. Yang ketiga itu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh, maka produktivitas perusahaan akan semakin meningkat. Yang keempat merupakan sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya industri lain sehingga terciptanya lapangan pekerjaan baru. Yang kelima sebagai peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen ataupun keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham itu dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga dari pajak itu pendapatan negara akan semakin meningkat. Dan yang terakhir itu adalah sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualannya, jika aktivitas dan volume penjualan ataupun pembeliannya meningkat, maka dia akan memberikan indikasi yang lebih baik ataupun yang bagus untuk bisnis, sehingga bisnis itu berjalan dengan lancar. Baik, demikian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke instrumen investasi pasar modal. Contohnya, yang pertama ada saham, obligasi, reksadana. Nah, saham itu ialah merupakan instrumen investasi yang paling umum digunakan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Saham didefinisikan dengan penyertaan modal seorang atau sepihak, itu dalam sebuah perusahaan. Yang kedua itu obligasi. Nah, surat pernyataan hutang yang berasal dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan janji untuk membayar kembali pokok utang pada saat jatuh tempo. Nah, yang ketiga ialah contoh lain yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemrodalan dan selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek
pertama yaitu adalah emiten, yang kedua perantara emisi, yang ketiga badan pelaksana pasar modal. Nah, emiten itu adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Nah, kedua perantara emisi, penjamin emisi, akuntansi pabrik, perusahaan penilai, itulah yang menjadi perantara emisinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mengeluarkan emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu bursa efek. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pasar uang dan ciri-ciri pasar uang. Nah, apa sih sebenarnya pasar uang? Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply untuk jangka waktu yang pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Kemudian ciri-ciri pasar uang. Nah, ciri-ciri pasar uang yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan jangka pendek, dan yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, pasar uang berbeda dengan pasar modal. Pasar uang tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Adapun yang termasuk pelaku pasar uang adalah bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, individu masyarakat. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang yang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto atau dengan suku bunga. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga yang diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksananya. Yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka di mana bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Yang keempat, call money atau pinjaman singkat antara bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan jangka waktu berkisar antara 1 hari sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya yaitu commercial paper. Commercial paper adalah surat utang tanpa jaminan dengan jangka waktu 2 hari sampai dengan 270 hari. Yang keenam, repurchase agreement, yaitu penjualan surat berharga yang disertai dengan komitmen dari surat berharga tersebut pada waktu dan harga tertentu. Yang ketujuh adalah treasury bill, adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara dengan jangka waktu 90 hari sampai dengan 1 tahun. Nah, selanjutnya apa sih manfaat-manfaat menghimpun dana dari pasar uang bagi perusahaan? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, untuk membayar karena kalah clearing. Nah, manfaat bagi investor atau yang menanamkan dana pada pasar uang yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan dengan keuangan. Dan yang ketiga, spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu pendek dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujungnya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pasar uang dan pasar modal jelas berbeda, yang dimana pasar uang itu tujuannya ataupun hasil akhirnya yaitu dalam jangka pendek. Sementara pasar modal memiliki tujuan akhir yaitu jangka panjang, dimana pasar modal ini merupakan tempat bertemunya investor, si pemilik modal, dan si
yang membutuhkan atau perusahaan-perusahaan yang akan membutuhkan dana dari investor yang sifatnya jangka panjang. Berbeda tadi dengan pasar uang, yaitu sifatnya jangka pendek untuk juga tujuannya dapat membayari atau melunasi likuiditas dari perusahaan ataupun baik perorangan dalam bentuk yayasan dan lain sebagainya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujungnya. Sudah juga mendengarkan pengertian-pengertian dan semoga materi-materi yang dijelaskan oleh kelompok kami bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.